Bab 422. Tidak ada yang perlu dijelaskan di antara kita. Audrey baru saja melingkarkan penggaris di pinggangnya, kemudian mendengar pertanyaan ini darinya, gerakan tangannya ikut berhenti sejenak. Dia mencibir dalam hatinya dan mengencangkan pengukur. Benci. Mengapa dia pikir dia membencinya? Bagaimana dia pantas? Tuan Ye bercanda, Anda adalah klienku, bagaimana aku bisa membenci Anda? Audrey terlihat pura-pura tidak mengerti, dan ingin membingungkannya. Namun, Colden mengerutkan kening dalam-dalam. Benarkah? Suaranya sangat ringan sehingga dia hampir tidak bisa mendengar emosinya. Kalau begitu, kamu bisa melakukannya dengan lembut. Baru pada saat itulah Audrey menyadari bahwa dia mengencangkan penggaris terlalu banyak, dan mencekik pinggang Colden, hampir merusak bentuk pinggangnya. Maaf. Dia tiba-tiba menarik tangannya, terdapat lapisan tipis keringat dingin di dahi putihnya. Audrey menurunkan matanya dan tidak bisa menahan untuk menggigit bibir bawahnya dengan kesal, bagaimana dia bisa begitu kacau. Udara jatuh ke dalam keheningan yang canggung. Audrey mencatat ukuran, kemudian menyimpan kembali pita pengukurnya dan mundur satu langkah. Dia mengambil buku catatan dan menulis semua ukuran yang baru saja diukur, agar nanti tidak lupa. Colden berdiri di belakangnya, memperhatikan sosok mungilnya yang berjongkok. Jika kamu tidak membenciku, mengapa kamu memperlakukanku sebagai orang asing? Pena tulis Audrey miring. Dia tidak menjawab, dan justru terus mencatat. Setelah dia selesai mencatat, dia meletakkan buku catatan kecil itu, lalu berdiri dan menghadap Colden. Pekerjaanku sudah selesai, Tuan Ye, terima kasih atas kerjasamamu hari ini. Aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakannya, Audrey berbalik dan hendak pergi dari sini. Pergelangan tangannya tiba-tiba mengencang, dan Audrey membeku di tempatnya. Apa yang dia lakukan? Begitu membenciku. Bahkan tidak ingin tinggal lebih lama denganku. Untuk beberapa alasan, Audrey benar-benar mendengar nada rasa sakit yang mencela diri sendiri dari kata-katanya. Apakah pendengarannya yang salah? Tuan Ye bercanda, hari ini adalah hari libur, hal benar-benar memiliki hal lain untuk disibukkan. Dia mencoba meronta sejenak, mencoba menarik tangannya. Tapi Colden meremas pergelangan tangannya lebih erat, terlalu kuat. Audrey mengerutkan alis dengan menyakitkan, dan dia menoleh ke belakang. Jika bukan hari libur, jika bukan karena kamu memiliki hal-hal lain untuk disibukkan, maukah kamu tinggal bersamaku lebih lama? Audrey. Colden, apa yang ingin dia lakukan? Jelas-jelas dia mengatakan bahwa dia sudah menikah, tetapi mengapa dia melakukan hal yang begitu menyedihkan sekarang? Mungkinkah itu untuk memikatnya agar tertipu? Ingin mendapatkannya dan kemudian meninggalkan dan menyakitinya lagi seperti dulu. Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi di mata Audrey menjadi sangat redup. Dia ingin menarik tangannya, tetapi Colden terus memegangnya dengan sangat erat. Dia hanya bisa berkata dengan tak berdaya, Tuan Ye, aku benar-benar ada hal lain, tolong lepaskan. Tidak. Untuk pertama kalinya, Colden tampak seperti anak yang genit. Dia menatapnya dengan tatapan terluka, apakah kamu bersedia mendengar penjelasanku? Apa? Audrey membeku sejenak, mendengarkan penjelasannya. Menjelaskan apa? Tentang masalah 5 tahun yang lalu. Wajahnya sedikit memucat, dan setelah beberapa saat, Audrey tersenyum canggung, Tuan Ye, aku tidak berpikir. Anda memiliki sesuatu untuk dijelaskan kepadaku. Benarkah? Colden tertawa dengan suara rendah, senyumnya penuh dengan penghinaan diri. Sepertinya kamu tidak ingin mendengarkan penjelasanku, tapi aku tidak ingin melepaskanmu. Bagaimana? Audrey. Dia sedang memberontak, mengerutkan kening dan menatap Colden dengan tidak senang. Mata Colden sangat dalam dan dalam, seolah-olah dia akan menyedot jiwanya. Dia tidak berani menatap matanya sama sekali, dan hanya bisa mundur dengan kuat. Sambil berjuang, Colden tampak marah,
dan dia langsung menariknya dan menekannya ke sofa empuk di belakangnya. Ah! Dengan seruan, Audrey ditekan di bawahnya, dan diikut dengan wajah Colden yang ditekan ke bawah. Plak! Audrey mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan tanpa ragu-ragu. Sebuah tamparan langsung mengenai wajahnya. Hampir tanpa ragu, ketika dia melihat dia akan menciumnya, hal pertama yang dipikirkan Audrey adalah dia sudah menikah, dan kemudian dia secara alami mengulurkan tangannya. Udara hening selama beberapa detik, seluruh tubuh Colden berhenti di sana. Dia menatap Audrey lekat-lekat, bibir tipisnya yang ditekan rapat tampak sedikit pucat. Mungkin karena marah, mungkin karena girang, sehingga dada terus berdebar. Colden, awalnya aku tidak ingin membicarakan ini denganmu, tetapi apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kemarin? Sekarang kamu memperlakukanku seperti ini, bukankah hati nuranimu tidak tercela sama sekali? Jika kamu melakukan ini, apakah itu layak untuknya dan layak untukku? Colden, apa yang dia katakan kemarin? Mata Colden sedikit bingung dan menatapnya dengan bingung. Audrey mencibir, sudah menikah. Karena Tuan Ye sudah menikah, tolong jaga batasanmu dan jangan lakukan sesuatu padaku. Mendengar itu, Colden tertegun sejenak, dan dia tidak bisa menahan tawa setelah beberapa saat. Ternyata maksudmu adalah ini, jadi. Karena aku sudah menikah, aku tidak bisa menyentuhmu lagi. Audrey, kamu. Kapan dia menjadi begitu tak tahu malu? Atau, apakah kamu cemburu? Sebelum Audrey bisa mengatakan sepatah kata pun, Colden mengangkat alisnya dan menggodanya lagi. Audrey, cemburu. Tuan Ye, tolong jangan terlalu menganggap dirimu layak. Dia mendorongnya menjauh dengan paksa, lalu berdiri dari sofa, menepuk kerahnya dan berkata dengan dingin, aku harap ini yang terakhir kalinya. Jika Tuan Ye sangat tidak menghormatiku seperti ini di masa depan, maka aku lebih baik memutuskan kontrak dan tidak akan bekerja sama dengan kamu lagi. Kali ini, Audrey tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, tetapi langsung meraih tas dan bangkit dan pergi. Melihat punggungnya, ekspresi wajah Colden penuh dengan pemikiran. Dia memikirkan kata-kata yang baru saja dia katakan dengan hati, dan kemudian secara bertahap mengingatnya. Ah, wanita bodoh ini. Apakah dia berpikir bahwa ketika dia mengatakan dia menikah, dia sudah menikah dengan wanita lain? Itu sebabnya reaksinya begitu intens. Memikirkan hal ini, Colden mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya yang ditampar. Ini benar-benar menyakitkan. Dia benar-benar melakukannya dengan kuat, tapi dia marah. Untuk saat ini, Colden menganggap dia cemburu, jadi dia baru bisa sangat kejam. Tiba-tiba, Colden memikirkan hal lain, dan kemudian dia menyipitkan matanya. Wanita itu ternyata tidak tahu bahwa mereka belum bercerai. Mereka masih suami istri pada pendaftaran Biro Catatan Sipil. Dari saat bertemu sampai sekarang, Colden selalu mengira dia tahu, tapi dia tidak menyangka. Melihat reaksinya hari ini, dia mungkin tidak tahu tentang itu. Siapa yang menyembunyikannya darinya? Audrey keluar sekitar setengah jam setelah masuk ke dalam, dan sikap beberapa orang di luar sangat baik padanya. Hati-hati Nona Audrey, silahkan datang lagi. Nona Audrey, hati-hati di jalan. Audrey menginjak sepatu hak tinggi dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Bersambung.